Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Sebelum kuliah Bapak mulai, baik kita berdoa bersama-sama, ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Karena Bapak di kelas kemarin lihat ada mahasiswa yang beragama non Muslim. Betul ya? Kita kampus syariah, tapi beberapa lumayan mahasiswa dari Indonesia Timur ingin belajar ekonomi syariah dan perbankan syariah di kampus ini. Ya, maka kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Yang agamanya berbeda mungkin berdoa ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Baik, saudara-saudara sehat ya hari ini ya? Biasanya di wajahnya berseri-seri ya. Lihat kita hari ini sebelum kuliah, Bapak absen dulu ya. Kontrak pada masuk semua ya? Masuk semua ya maksudnya? Hebat nih, luar biasa ya. Minggu kemarin ada yang terlambat ya, karena mungkin pas Selat Hormuz ditutup ya. Terkendala ya, macet Pak katanya, karena Selat Hormuz ditutup ya. Alhamdulillah sekarang ada yang terlambat ya. Karena kemarin barusan ada deal ya antara yang berkonflik sehingga tidak ada ya. Baik ya, sebelum mulai untuk semangat Bapak akan sampaikan ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi ya, Anda jawab bukan ya. Selamat pagi dijawab oke. Ya. Kalau selamat siang yes. Oke. Kalau selamat malam bisa? Baik Bapak deh. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Yes. Selamat malam. Pagi. Oke. Malam. Siang. Yes. Siang. Yes. Malam. Malam. Yes. Tepuk tangan buat itu. Anda semuanya punya gadget semuanya? Coba diangkat, ada punya gadget semuanya? Oh luar biasa. Bagus seperti ya. Ya, jadi punya gadget itu nanti biasanya sekarang dengan kondisi sekarang Anda sering ditelepon tiba-tiba. Sering. Apa ditelepon habis? Tentang apa? Nawarin apa? Pinjol. Ya. Nawarin pinjol. Ya, pinjaman online. Ada bunganya enggak? Nanti akan kita bahas. Ya, dalam etika bisnis itu ya, dalam prinsip syariah ya, itu kalau ada bunganya diperbolehkan nggak? Nggak boleh ya? Padahal kita sering banyak sekali karena krisis pinjolnya meraja. Ada saudara yang pinjol, namanya apa tuh? Judol. Ya, judol. Itu saudaranya? Judol. Boleh nggak judol? Boleh. Itu nanti dalam bahasa agamanya kemarin yang Bapak sampaikan mungkin di sebelumnya apa tuh? Judol? Maisir. Pinter katanya. Apa ini namanya? Bagus, maisir. Ya. Kemudian ada lagi karena sekarang kebutuhan ya, krisis ekonomi di mana-mana ya. Maka banyak orang, banyak petani yang sekarang sudah ya, mereka nanam padi gitu ya. Kemudian belum panen sudah ditawar. Ada? Ini Bapak punya lahan berapa? 1 hektar. Gitu ya. Pak, ini saya beli dulu. Bukan belum panen, udah kira-kira. Nah, itu boleh nggak? Namanya apa tuh namanya? Bahasan ini membahas prinsip-prinsip etika dalam bisnis menurut perspektif Islam, ya, termasuk prinsip ihsan. Kemudian keseimbangan, tanggung jawab, ya. Mahasiswa akan menganalisis larangan-larangan dalam syariah, ya, dari riba, gharar, maisir, suap, kecurangan dalam praktek bisnis serta menerapkan dalam pengambilan keputusan manajerial dalam studi kasus. Nanti Bapak akan kasih Anda studi case kasus. Kalau kita maknai apa sih Pak? Ya, mungkin ada bertanya, ada yang tahu etika bisnis Islam? Ayo, tunjuk. Iya, apa? Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai dan norma syariah yang mengatur perilaku bisnis agar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Betul? Luar biasa.
global mulia ini nanti wajib semuanya punya usaha, maka hal yang paling mendasar pastikan bisnis antum semuanya, bisnis anda semuanya adalah berkah. Selesai itu aja. Yang lain mana? Ikut gitu ya. Nanti, ya. Kemudian menciptakan kesejahteraan bersama yang kita harapkan dari bisnis itu. Jadi bisnis itu memberikan kesejahteraan bersama, gitu ya. Semampu perusahaan itu, ya, semampu bisnis kita. Kemudian selanjutnya adalah ini ada 3 prinsip etika bisnis Islam, kan? Ini ada ihsan tadi, ya, berbuat baik dan memberikan terbaik dalam setiap transaksi bisnis kita. Ya, ini salah satu tujuan mata kuliah ini bagaimana antum semua nanti mudah-mudahan jadi pebisnis syariah yang ada. Mudah-mudahan dikasih nanti akan muncul pebisnis tingkat nasional. Tulisan apa itu? Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kemudian keseimbangan atau tawazun, ya, adil dalam menjaga hak dan kewajiban antar semua. Maka kita harus punya prinsip adil terus, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab amanah, ya, mas'uliyah atas setiap keputusan bisnis di dunia. Jadi bisnis itu bukan urusan dunia saja, tapi bisnis itu adalah urusannya sampai pastikan bisnis kita bisnis yang aman. Oke, setuju? Setuju. Luar biasa, ya. Ini dari depan ini wajahnya wajah pebisnis semuanya. Ya, setuju? Setuju. Baik, ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini tadi prinsip. Sekarang yang nggak boleh, ya, tadi sudah antum di awal, ya, sudah disampaikan, ya, sudah paham semuanya, ya. Ini larangan yang sangat mendasar dalam prinsip syariah. Ya, maisir, judi, ya, transaksi yang di dalamnya terhadap persyaratan berupa pengambilan sunnah atau Indonesia. Judi. Pak, tadi contoh di awal kan judol. Apa judol? Judi online. Pak, kalau judi offline boleh gitu. Wah, apalagi judi online gitu ya? Itu enggak boleh. Ya, sama saja. Ya, kemudian yang kedua adalah tidak pastian atau keraguan adalah tadi contohnya apa tadi? Ada lagi yang mau kasih contoh? Iya. Ada satu pemilik pohon mangga. Iya. Mangganya masih mentah, masih di pohon. Iya. Dan jumlahnya kan belum ketahuan berapa kilo, kan? Iya. Kemudian ada pemborong biasanya kalau Iya. jadi mangganya. Iya. Karena belum matang, jadi langsung dibayar, tapi belum ketahuan jumlah mangganya. Jadi langsung dibeli. Langsung dibeli. Iya. Betul? Nah, kita berikan kelas. Nanti semangat menjawabnya. Tuh, hadiahnya ini. Ya. Oke. Ya. Pak, nanti kasih pertanyaan lagi dong. Bapak udah siapin nih. Kemudian yang ketiga adalah riba. Riba, ya. Tadi ya. Apa riba? Ada? Betul, tapi bukan khair. Ya, tapi keburukan. Maka kita tidak boleh. Nanti kan kita ke dalam, ya, di nanti. Ya, baik, lanjut. Larangan lain adalah suap dan kecurangan dalam bisnis Islam. Ada yang tahu suap? Suap kan itu? Pak, tapi saya berarti melanggar prinsip. Tapi saya baru suap, nyuap. Punya baby disuapin itu bukan kena segini, ya. Jadi harus ini, ya. Ini adalah riswah atau riswah. Atau pemberian sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Islam melarang keras suap karena merusak keadilan, merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip dan bisnis. Kemudian kecurangan, ya, adalah tindakan menipu atau berlaku curang dalam transaksi bisnis seperti memandu timbangan, menyembunyikan cacat, ya, nggak boleh, ya, atau memberikan informasi palsu. Setuju?
Masuk akal. Kemudian, ya tadi Bapak mengklaim teori, ya kita akan belajar bareng studi kasus, ya dilema etika dalam bisnis, ya. Nanti Bapak minta ya di studi case ini ada berapa ratus mahasiswa dibagi jadi 1, 2, 3, mungkin 4 kelompok ya, 4 kelompok atau berapa? Kami? Jadi kami? Baik, silakan dibentuk 5 kelompok, gitu ya. Nanti akan diskusikan, nanti Bapak akan dengar hasil dari diskusi kelompok. Baik, silakan. Baik, baik, kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kelompok 1 dengan Ketua Mbak Hafizah. Kita boleh coba kelompok 1. Silakan lagi. Teman-teman, kita mau menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami dari studi kasus yang ada di depan sini, gitu ya. Studi kasusnya adalah sebuah perusahaan distributor menghadapi tekanan untuk mempertahankan kontrak besar dengan cara memberikan uang pelicin atau istilah lainnya adalah suap, gitu ya. Jadi menanamkan nilai-nilai yang terdapat pada prinsip-prinsip Islam seperti itu. Baik, oke, kita berikan aplaus. Ya, kelompok nggak bisa, ini beberapa kelompok yang Bapak sudah dengar pendapatnya hampir sama ya. Ya, adalah apa? Etika. Ya, yang lain bisa digantikan dengan AI, betul? Tapi kalau etika bisa digantikan nggak? Tidak bisa. Maka sekeren apapun Anda, secanggih apapun, sepintar apapun kita, skillnya sebagus apapun, itu mungkin suatu saat akan bisa di-replace dengan AI. Tapi kalau masalah etika, masalah morality itu nggak bisa digantikan. Jadinya tentu ya ini refleksi dari kesimpulan. Ya, dari beberapa yang Bapak terangkan tadi, ya itu dalam menjalankan bisnis yang antum semuanya kita itu harus sesuai dengan prinsip syariat. Tadi sudah prinsip-prinsipnya, ya. Maka harus memperhatikan nilai dan norma syariat. Dan dalam 3 prinsip utama bisnis Islam yaitu ihsan, keseimbangan dan jauh. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi tolong nanti diterapkan. Nah, untuk next ya chapter ya next week ya materi pertemuan selanjutnya adalah manajemen permasalahan syariah. Ya, di spirit ada spirit proses, physical evidence, gitu ya. Kemudian referensi jurnal yang Bapak tadi pakai ya, ada referensinya. Jadi nggak ngarang ya, ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya dan Bapak berharap ya Anda bisa menerapkan yang tadi disampaikan ya. Baik, cukup untuk kuliah kita di pagi hari ini. Sukses buat Anda semuanya. Sehat. Jangan lupa ya, apa tadi? Jangan lupa berdoa dan iya, satu tadi bagaimana bisnis kita yang itu berkah. Ya. Oke, setuju? Baik, kita berikan aplaus untuk Anda semua. Baik, itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.